Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi SKI kelas 9 semester 1 bab 4 yang berjudul Nilai-nilai Islam dan Kearifan Lokal dari Berbagai Suku di Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aflah Latifa Wisam, nomor absen 2 bersama teman saya. Saya Alvin Rasaladur Hasan, nomor absen 7. Saya Gita Amelia Sudrajat, nomor absen 12. Saya Muhammad Adam Firmansyah, nomor absen 14. Saya Aisyah Skaramadani, nomor absen 3. Dan saya Rifda Ufa Azani, nomor absen 21. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang berisi aturan dan tata nilai segala manusia yang masih hidup di alam dunia agar terhindar dari kesesatan. Dengan menerapkan ajaran Islam, manusia dapat mencapai kedamaian, kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan, aman, sentosa, bahagia, serta meraih kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat kelak. Hal tersebut disebabkan manusia mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Abdillah, Imaratul fi al-ardi, dan Khalifatullah. Manusia sebagai hamba Allah yang senantiasa harus patuh untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Manusia juga berperan sebagai pemimpin di dunia yang kelak dinyatakan tentang kepemimpinan, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, ataupun sebagai pemimpin umat. Implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam masyarakat. Berbagai macam pengejauhan tahan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang. Usaha membumikan nilai-nilai Islam melalui dakwah Wali Songo sampai periode Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan istilah pribumisasi Islam. Jejaknya masih tampak jelas sampai saat ini. Wujud dari membumikan nilai-nilai Islam ini diantaranya penyesuaian ajaran Islam yang menggunakan idiom-idiom bahasa Arab menjadi bahasa setempat dan atau menggunakan bahasa lokal untuk menggantikan istilah berbahasa Arab. Nilai-nilai ajaran Islam tercermin dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nama-nama orang seperti Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, dan lain-lain. Pemakaian perhitungan dengan bulan-bulan Hijriah untuk kegiatan ibadah keagamaan. B. Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam ada yang sudah menganut agama dan atau kepercayaan. Para wali songo dakwahnya bisa diterima oleh masyarakat setempat melalui pendekatan budaya dengan cara-cara yang bijaksana dan dengan berpedoman tidak menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya terjadi proses akulturasi, percampuran budaya. Proses ini menghasilkan budaya baru, yaitu perpaduan antara budaya setempat dengan nilai-nilai Islam yang merupakan kearifan lokal. Kearifan lokal yang diwariskan leluhurnya pada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia sebagai wujud mengapresiasi nilai-nilai ajaran Islam harus kita lestarikan dan dihormati. Beberapa suku yang akan kami bahas diantaranya yaitu suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku Melayu, suku Bugis, dan suku Minang. Yang pertama ada suku Jawa. Kearifan lokal dari suku Jawa ini yaitu 1. Megengan. Upacara ini diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan utamanya adalah menabuh beduk yang ada di masjid sebagai tanda bahwa besok sudah memasuki bulan Ramadan dan semua umat Islam wajib melaksanakan puasa. Upacara tersebut masih terpelihara dengan baik di daerah Kudus dan Semarang. Yang kedua adalah sekaten. Kegiatan ini merupakan upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulud di lingkungan Karaton Yogyakarta. Selain pada momen Maulud, upacara sekaten diselenggarakan pada bulan besar Dzulhijjah. Yang ketiga yaitu Suron atau Suro. Dalam penanggalan Jawa, bulan Muharram disebut Suro. Pada bulan tersebut, masyarakat biasa berziarah ke makam para wali. Selain itu, mereka membagikan makanan khas berupa bubur suro yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah takbiran. Kegiatan ini dilakukan pada malam 1 Syawal dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musola. Tidak jarang kegiatan ini dilakukan berkeliling kampung atau di jalan raya sebagai syiar dakwah atau takbir keliling. Yang kelima adalah tahlilan. Budaya tahlil mempunyai pemahaman bahwa rangkaian kalimat dari bacaan tawasul. Bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis sampai doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik untuk hajat sendiri maupun orang lain. Semua itu dimaksudkan lid doa, yaitu berdoa kepada Allah dan mendoakan diri sendiri ataupun orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
Beberapa kearifan lainnya seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, takbiran, likuran, yadran, dan lebaran ketupat. Yang kedua, suku Madura. Kearifan lokalnya yaitu 1. Sholawatan. Budaya sholawatan di daerah ini dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Jika umumnya dilakukan di masjid, kegiatan sholawatan di Madura diselenggarakan di rumah-rumah secara bergantian. Yang kedua adalah rokatase. Kearifan lokal ini dilakukan untuk mensyukuri karunia serta nikmat yang diberikan Allah Sang Maha Pencipta, sekaligus agar diberikan keselamatan dan kelancaran rezeki. Biasanya kegiatan ini dimulai dengan acara pembacaan istighosa dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Lalu, masyarakat akan melepaskan sesaji ke laut antara lain yaitu ketan-ketan yang berwarna-warni, tumpeng, dan ikan-ikan. Kemudian yang ketiga adalah rokat. Di Madura, rokat dilakukan jika dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara, maka harus diadakan acara rokat. Acara ini biasanya dilaksanakan dengan mengundang topeng, nanggek topeng, yang diiringi dengan alunan gamelan Madura sembari dibacakan macapat atau mamaca. Yang keempat adalah Mauludan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk pengejawantahan rasa cinta umat Islam kepada Rasulnya. Perayaan ini dilakukan dengan membaca berjanji, dibai, atau al-burdah, yaitu karya tulis seni sastra yang isinya bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dari silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, hingga diangkat menjadi Rasulnya. Ada juga al-burdah, yaitu kumpulan syair-syair pujian kepada Rasulullah SAW yang disusun oleh Al-Bashir. Yang ketiga ada suku Sunda. Kearifan lokal dari suku Sunda ini yaitu 1. Upacara tingkepan. Upacara ini diselenggarakan pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan. Hal itu dilaksanakan agar bayi yang di dalam kandungan serta ibu yang melahirkan selamat. Tingkepan berasal dari kata tingkep yang artinya tutup. Maksudnya, si ibu yang sedang mengandung 7 bulan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai 40 hari sesudah persalinan dan jangan bekerja terlalu berat. Yang kedua adalah Renuh Mundingan. Upacara ini dilaksanakan apabila perempuan mengandung lebih dari 9 bulan atau bahkan sampai 12 bulan, tetapi belum melahirkan juga. Perempuan yang hamil seperti itu disebut renuh mundingan, yakni seperti munding atau kerbau yang bunting. Upacara ini diselenggarakan agar perempuan yang hamil tua itu segera melahirkan. Jangan sampai seperti kerbau, serta agar terhindar dari hal yang membahayakan. Yang ketiga adalah temuni, yakni upacara waktu menguburnya atau menghanyutkannya temuni atau plasenta ke sungai. Upacara penguburan temuni disertai pembacaan dan selamat yang menyampaikan hadiah atau tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ahli kubur. Di dekat kuburan temuni itu dinyalakan sempor atau pelita sampai tali pusat bayi lepas dari perutnya. Upacara pemeliharaan temuni dimaksudkan agar bayi itu selamat dan kelak menjadi. Yang keempat adalah kusaran. Kusaran adalah budaya meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus. Maksud upacara ini adalah agar gigi anak perempuan rata sehingga bertambah cantik. Upacara dilakukan untuk anak perempuan sudah berusia 17 tahun. Yang kelima adalah sunatan atau khitanan. Kegiatan ini dilakukan agar alat vital anak bersih dari najis. Anak yang telah menjalani upacara sunatan dianggap telah melaksanakan salah satu syarat utama sebagai seorang muslim. Upacara sunatan anak perempuan diselenggarakan pada waktu masih kecil atau pada waktu bayi supaya tidak malu. Adapun bagi anak laki-laki, upacara sunatan lazimnya dilaksanakan jika menginjak usia 6 tahun. Dalam upacara sunatan, selain para haji sunat, diundang juga para tetangga, handai tolan, serta kerabat. Yang keenam, cucura. Kearifan lokal ini biasanya dilakukan oleh kaum ibu yang memasak makanan yang berbeda-beda. Setelah itu, makanan dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama. Cucura dilakukan untuk menjalin silaturahmi dan saling memaafkan antar masyarakat, serta sebagai bentuk rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang keempat, suku Melayu. Kearifan lokalnya adalah 1. Petang megang. Budaya masyarakat Melayu yang dilaksanakan di Sungai Siak dengan berziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting Riau. 2. Balimau Kasai. Upacara tradisional untuk menyambut bulan suci Ramadan sebagai simbol penyucian dan pembersihan diri. 3. Tahlil Jamak atau kenduri ruah. Tahlil jamak berupa zikir dan doa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim serta kenduri dengan sajian menu yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. 4. Barzanji.
Pembacaan berzanji diiringi penggunaan alat musik modern agar masyarakat Melayu Islam dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima ada suku Bugis. Kearifan lokalnya yaitu pertama suku Amateang. Upacara Amateang adalah upacara adat kematian dalam adat Bugis. Upacara ini adalah upacara yang dilaksanakan masyarakat Bugis saat seseorang dalam suatu kampung meninggal dunia, di mana pelayat yang hadir seperti keluarga, kerabat dekat, ataupun kerabat jauh, serta masyarakat sekitar datang untuk takziah. Biasanya membawa sedekah, sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan, berupa sarung dan kebutuhan mengurus mayat. Ada juga yang membawa pas solo, amplop berisi uang sebagai tanda turut bersuka cita. Mayat tersebut dimandikan setelah semua anggota keluarganya terdekatnya hadir, yang dilakukan dengan orang-orang yang tertentu yang bisa memandikan mayat atau anggota keluarganya sendiri, sesuai dengan ajaran Islam dalam tata cara mengurus jenazah. Yang kedua, Mabarazansi atau Baranjansi atau Barajansi. Budaya ini biasanya dikenal dalam masyarakat Bugis, terkenal sebagai nilai lain yang mengandung estetika tinggi dan kesakralan. Yang keenam ada suku Minang. Kearifan lokal dari suku Minang ini diantaranya 1. Salawat Dulang. Salawat Dulang adalah penceritaan cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad, cerita yang memuji Nabi Muhammad, atau cerita yang berhubungan dengan persoalan agama Islam dengan diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam besar itu. Salawat Dulang berkembang hingga saat ini yang lama-kelamaan menjadi kompetisi uji kemampuan dengan cara saling mengajukan pertanyaan dan menjawabnya. Penyajian salawat dulang juga berkembang dengan adanya pembahasan berupa masalah-masalah yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Salawat dulang tetap tidak meninggalkan aspek-aspek ajaran Islamnya, salah satunya dengan membaca salawat di awal pertunjukannya. Yang kedua adalah makan bajamba. Disebut juga makan barapak adalah tradisi makan dengan cara duduk bersama-sama di dalam satu ruangan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Tradisi ini umumnya dilakukan pada hari-hari besar agama Islam dan berbagai upacara adat atau pertemuan penting lainnya. Tradisi makan bajamba ini mengajarkan setiap anggota masyarakat bahwa dalam kebersamaan setiap individu saling mengawasi terhadap perilaku makan yang rakus. Yang ketiga adalah mandi balimau. Tradisi balimau semata-mata untuk membersihkan diri sebelum memasuki bulan puasa. Namun akibat perkembangan zaman, momen ini dijadikan untuk pergi main-main ke tempat wisata serta mandi-mandi bertentangan dengan adat dan agama Islam. Dulu, membaca atau berniat mandi balimau dan meluruskan hati untuk membersihkan diri dan mensucikan jiwa memasuki bulan puasa. Mengguyurkan air yang sudah tercampur dengan jeruk nipis, rempah-rempah, dan ramuan bunga ke sekujur badan. Menggosok seluruh bagian badan hingga dirasa sampai bersih. Tradisi balimau bukan menentang hukum agama Islam. Manfaat mandi balimau adalah sebagai ajang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalani ibadah puasa Ramadan. Selain itu, untuk mempererat silaturahmi antara sesama muslim di Minangkabau. Salah satu wujud nyata bangsa Indonesia dalam mengapresiasi nilai-nilai kearifan lokal dan keberagaman sebagai kekayaan sekaligus sebuah keniscayaan. Perbedaan keberagaman bukan sebagai alasan untuk bercerai-berai, namun justru sebaliknya sebagai sarana untuk bersatu padu menuju Indonesia maju dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada suku Jawa. Kearifan warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ayo. Ramadan. Kegiatan utamanya ada Sumpah gitu. Ngalio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.